Memasuki awal tahun 2026, perang Rusia-Ukraina tidak lagi sekadar soal siapa yang bergerak lebih cepat di medan tempur, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama, beradaptasi lebih cerdas, dan memaksimalkan teknologi militer yang dimiliki. Garis depan mungkin terlihat relatif stagnan di peta, namun kenyataannya konflik ini justru semakin intens. Setiap hari diwarnai dengan dentuman artileri, serangan drone, dan hantaman roket jarak jauh yang mengikis kekuatan lawan secara perlahan namun konsisten. Wilayah timur dan selatan Ukraina masih menjadi pusat pertempuran utama. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, hingga Kharkiv terus mengalami tekanan militer yang tinggi. Cuaca musim dingin membatasi operasi manuver besar, tetapi tidak menghentikan perang. Dalam kondisi seperti ini, sistem senjata jarak jauh menjadi alat paling efektif untuk mempertahankan inisiatif. Rusia, dengan tradisi artileri yang kuat sejak era Soviet, kembali menunjukkan bahwa mereka memahami karakter perang semacam ini dengan sangat baik. Dalam lanskap inilah sistem MLRS Tornado S muncul sebagai salah satu instrumen kunci. Tornado S bukan senjata yang ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Ia tidak dirancang untuk menghadapi tank secara langsung atau mendukung infanteri di garis depan. Sebaliknya, Tornado S adalah senjata tekanan strategis, alat untuk menghantam target bernilai tinggi dari jarak yang aman, jauh dari jangkauan balasan cepat musuh. Sebagai pengembangan dari sistem Smerch 300 mm, Tornado S membawa filosofi lama Rusia ke tingkat yang lebih modern. Daya hancur besar tetap dipertahankan, namun kini dipadukan dengan sistem kendali tembakan digital, navigasi berbasis GLONASS, dan peningkatan akurasi yang signifikan. Ini menjadikan Tornado S bukan sekadar artileri area, melainkan sistem yang mampu menyerang target dengan presisi yang semakin tinggi untuk ukuran MLRS berat. Dengan jangkauan tembak lebih dari 100 km, Tornado S mampu menyerang sasaran jauh di belakang garis pertahanan Ukraina. Pusat logistik, konsentrasi pasukan, dan fasilitas pendukung dapat dihantam tanpa harus mendekat ke medan pertempuran langsung. Peluncurnya dapat ditempatkan jauh di belakang garis Rusia, tetap bergerak, dan sulit dilacak. Dalam perang modern, kemampuan ini memberikan keuntungan operasional yang sangat besar. Menariknya, meskipun Tornado S sering dibicarakan, tidak ada indikasi kuat bahwa Rusia mengerahkan sistem ini secara masif atau membanjiri garis depan dengan jumlah besar. Inventaris Tornado S relatif terbatas jika dibandingkan dengan sistem artileri lain. Namun, justru disinilah terlihat pendekatan Rusia yang disiplin dan penuh perhitungan. Tornado S tidak digunakan untuk setiap target, melainkan disimpan untuk momen-momen yang benar-benar penting. Pendekatan ini mencerminkan filosofi militer Rusia saat ini, bukan mengandalkan kuantitas semata, tetapi memaksimalkan efek dari sistem yang ada. Tornado S digunakan sebagai alat pengubah situasi, bukan sebagai senjata harian. Ketika sistem ini ditembakkan, dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, karena menunjukkan bahwa Rusia masih mampu menyerang jauh dan dalam, kapanpun diperlukan. Faktor lain yang membuat Tornado S semakin diperhitungkan adalah proses modernisasi yang terus berjalan. Rusia dilaporkan melakukan peningkatan pada akurasi roket, sistem navigasi, dan integrasi data medan tempur. Dalam beberapa uji dan laporan, presisi tembakan Tornado S meningkat secara signifikan dibanding generasi sebelumnya. Ini menempatkan sistem tersebut di kelas tersendiri dalam kategori MLRS berat.
Bagi Ukraina, Tornado S dipandang sebagai ancaman nyata dan serius. Bukan hanya karena daya hancurnya, tetapi karena kemampuannya menjangkau wilayah yang sebelumnya dianggap relatif aman. Serangan ke wilayah seperti Kramatorsk menunjukkan bahwa garis belakang pun tidak sepenuhnya terlindungi. Hal ini memaksa Ukraina untuk menyebarkan pasukan, mengubah pola logistik, dan meningkatkan kewaspadaan di banyak sektor sekaligus. Untuk menghadapi ancaman ini, Ukraina mengandalkan kombinasi radar kontra baterai, drone pengintai, serta serangan presisi terhadap sistem artileri Rusia bila kesempatan muncul. Dalam beberapa kasus, Ukraina mengklaim berhasil menghancurkan unit MLRS Rusia. Namun, menghadapi Tornado S tetap menjadi tantangan besar. Mobilitas tinggi, jarak tembak yang jauh, dan penggunaan yang selektif membuat sistem ini sulit dilumpuhkan secara konsisten. Di tingkat internasional, penggunaan sistem senjata jarak jauh seperti Tornado S dipandang sebagai bagian dari eskalasi konflik yang berkelanjutan. Negara-negara Barat mengecam serangan yang berdampak pada wilayah sipil dan menjadikannya alasan untuk terus mendukung Ukraina secara militer dan politik. Namun di sisi lain, banyak analis militer juga mencatat bahwa penggunaan Tornado S menunjukkan Rusia masih mempertahankan kapasitas industri pertahanan dan kemampuan teknologi militernya meski berada di bawah tekanan sanksi berat. Tornado S juga menjadi simbol bahwa Rusia tidak kehabisan opsi strategis. Sistem ini bukan senjata ajaib yang akan mengakhiri perang dengan cepat, tetapi ia berfungsi sebagai alat pengikis kekuatan lawan secara bertahap. Setiap serangan memaksa Ukraina mengeluarkan sumber daya tambahan untuk bertahan, memperbaiki kerusakan, dan menyesuaikan strategi. Pada akhirnya, meskipun peta garis depan terlihat relatif tidak berubah, perang Rusia-Ukraina terus berevolusi. Ini adalah perang kesabaran, perang teknologi, dan perang presisi. Dalam konteks ini, Tornado S mencerminkan pendekatan Rusia yang dingin, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Bukan tentang siapa yang paling berisik, tetapi siapa yang mampu mempertahankan tekanan paling lama. Selama konflik ini belum menemukan jalan keluar politik, sistem seperti Tornado S akan tetap menjadi bagian penting dari dinamika medan tempur. Ia menjadi pengingat bahwa di balik stagnasi visual di peta, kekuatan besar masih saling menguji, dan Rusia melalui sistem ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kartu strategis yang signifikan di tangan mereka. Selain dampak langsung di medan tempur, keberadaan Tornado S juga membawa konsekuensi strategis yang lebih luas. Sistem ini memaksa Ukraina dan para pendukung baratnya untuk terus menyesuaikan pendekatan perang jarak jauh. Setiap kali Tornado S digunakan, perhatian intelijen, satelit, dan drone pengintai harus dialihkan untuk mencari lokasi peluncur, yang berarti mengurangi fokus pada sektor lain. Dalam perang modern, pengalihan perhatian semacam ini sendiri sudah menjadi keuntungan strategis. Rusia tampaknya memahami betul nilai efek tidak langsung dari sistem seperti Tornado S. Bahkan, ketika tidak ditembakkan, kemungkinan kehadirannya sudah cukup untuk menciptakan tekanan psikologis. Ukraina harus selalu berasumsi bahwa serangan jarak jauh bisa terjadi kapan saja dari arah yang sulit diprediksi. Ini membuat perencanaan logistik menjadi lebih kompleks dan memperpanjang waktu respons terhadap setiap pergerakan besar. Di sisi industri pertahanan, Tornado S juga mencerminkan kemampuan Rusia untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi sistem persenjataan canggih di tengah keterbatasan. Modernisasi yang dilakukan tidak selalu spektakuler di permukaan, namun berfokus pada efisiensi,
integrasi data, dan peningkatan akurasi. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin Rusia yang lebih mengutamakan keandalan dan kesinambungan dibanding eksperimen radikal yang berisiko. Bagi pengamat militer internasional, Tornado S sering dijadikan contoh bagaimana Rusia menggabungkan warisan Soviet dengan teknologi modern. Sistem ini tidak sepenuhnya baru, tetapi berevolusi secara bertahap hingga relevan dalam konflik abad ke-21. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia tidak bergantung pada satu jenis senjata saja, melainkan membangun lapisan kemampuan yang saling melengkapi. Kedepan, selama konflik Rusia-Ukraina belum mencapai titik penyelesaian, Tornado S kemungkinan akan tetap digunakan secara selektif dan strategis. Ia bukan alat untuk kemenangan cepat, tetapi senjata untuk mempertahankan tekanan jangka panjang. Dalam perang yang semakin ditentukan oleh daya tahan nasional dan kapasitas industri, pendekatan seperti ini memberikan Rusia posisi yang relatif stabil, meski menghadapi tantangan besar dari luar. Dengan demikian, Tornado S bukan hanya sistem roket peluncur ganda. Ia adalah representasi dari cara Rusia berperang saat ini, tenang, terukur, dan berorientasi pada efek jangka panjang. Di balik setiap peluncuran, terdapat pesan yang jelas bahwa konflik ini masih jauh dari selesai dan bahwa Rusia masih memiliki kemampuan untuk membentuk dinamika medan tempur sesuai kepentingan strategisnya.